Tiap detik, bahkan saat kita lagi nggak mikirin, tubuh kita tuh lagi ngelakuin perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang dimulai dari satu hal yang simple banget, bernapas. Yuk, kita ikutin perjalanan satu molekul oksigen dan lihat gimana dia menyalakan kehidupan di dalam diri kita. Kelihatannya sepele banget kan? Kita cuma tarik napas, buang napas, tapi di antara dua momen itu, wah ada sebuah orkestra biologis yang super kompleks. Coba deh kita bedah proses yang keren banget ini bareng-bareng. Semuanya dimulai dari sini. Dari satu tarikan napas. Ini adalah gerbang masuk buat molekul oksigen kita dari dunia luar, masuk ke sebuah sistem canggih yang bakal mengubahnya jadi energi kehidupan. Coba bayangin, ini tuh kayak jalan tol utama. Udara yang kita hirup masuk, ya kan, lewat hidung atau mulut, terus meluncur ke bawah lewat trakea. Nah, dari situ jalannya nyabang jadi dua bronkus yang terus nyabang lagi jadi makin kecil, sampai akhirnya ke tujuan pertama kita, jutaan kantong udara mungil yang namanya alveolus. Nah, gambar ini penting banget nih. Anggap aja, ini peta perjalanan kita. Kita bakal sering balik lagi ke sini buat nge-track posisi molekul oksigen kita di petualangan yang keren ini. Dari paru-paru, ke sel, terus balik lagi. Oke, sekarang kita sampai di titik yang paling krusial. Anggap aja ini kayak gerbang tol atau terminal transit yang super sibuk, tempat molekul oksigen kita bakal pindah jalur dari dunia udara, masuk ke jalan raya di dalam tubuh kita. Jadi, apa sih alveolus itu? Wah, mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa di paru-paru kita. Kantong-kantong super kecil ini dikelilingi sama jaring-jaring pembuluh darah yang tipis banget, namanya kapiler. Nah, karena letaknya dekat banget, desain ini jenius. Jarak tempuh oksigen jadi pendek banget buat langkah selanjutnya. Proses nyebrangnya ini namanya difusi. Gini, karena oksigen di dalam alveolus itu lebih banyak daripada di darah, oksigen otomatis pindah ngelewatin dinding tipis itu, ingat kan desain jenius tadi? Ini kayak air ngalir dari tempat tinggi ke rendah. Gak perlu tenaga, murni hukum fisika aja yang kerja. Begitu berhasil nyebrang, oksigen kita kan butuh tumpangan. Nah, disinilah jasa ojek online super efisien tubuh kita beraksi, sel darah merah. Jutaan taksi kecil ini udah siap sedia buat jemput penumpang berharga kita. Terus apa sih yang bikin sel darah merah ini jago banget buat tugasnya? Jawabannya, hemoglobin. Coba bayangin, hemoglobin ini kayak jok khusus yang super lengket di dalam taksinya. Begitu oksigen duduk di situ, nempelnya kuat banget, jadi dijamin gak bakal jatuh selama perjalanan. Penting banget buat diingat ya, ini tuh jalan dua arah. Pas oksigen lagi sibuk masuk ke darah, sampah dari tubuh kita, yaitu karbon dioksida, justru gerak ke arah sebaliknya. Dari darah, balik lagi ke alveolus buat kita hembuskan keluar. Bener-bener pertukaran yang efisien banget, kejadiannya barengan lagi. Oke, pertukaran selesai. Molekul oksigen kita sekarang udah aman di dalam taksinya dan siap buat lanjut perjalanan. Mereka baru aja masuk ke jalan tol super cepat di tubuh kita, aliran darah. Jantung itu mesin utamanya. Setiap detak, dia memompa darah yang penuh oksigen ini ke arteri, jalan tol utama kita. Nah, arteri ini nanti bakal nyabang jadi arteriola yang lebih kecil, dan akhirnya jadi kapiler yang super-duper kecil, biar oksigen bisa sampai ke setiap sudut tubuh kita. Intinya gini, jaringan yang luar biasa ini bukan sekedar pipa. Ini tuh jalur kehidupan kita, yang ngejamin setiap sel, dari otak sampai ujung jempol kaki, dapat pasokan oksigen terus-menerus buat bertahan hidup. Kita hampir sampai tujuan. Setelah perjalanan ngebut lewat seluruh tubuh, molekul oksigen kita akhirnya sampai di pemberhentian terakhir. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, pengiriman final. Nah, di dekat sel-sel yang butuh energi, kondisi lingkungannya beda. Perbedaan inilah yang bikin jok lengket hemoglobin tadi ngelepasin oksigennya. Kayak taksi yang sampai di alamat tujuan, oksigennya turun dan siap buat kerja. Buat apa sih perjalanan jauh-jauh ini? Jawabannya ada di sini. Respirasi seluler. Inilah tujuan utamanya. Oksigen masuk ke dalam sel dan jadi kunci buat ngebuka energi yang tersimpan di makanan yang kita makan. Dan inilah hasilnya. Energi. Bentuknya itu molekul yang namanya ATP. Anggap aja ATP ini kayak mata uang energinya sel kita. Tiap gerakan, tiap pemikiran, tiap detak jantung, semuanya itu butuh bayaran pakai ATP. Yang bisa ada, ya berkat perjalanan hebat si molekul oksigen tadi. Pengiriman berhasil. Tapi kayak kurir paket yang baik, kita nggak bisa ninggalin bungkus kosongnya gitu aja kan? Sekarang waktunya perjalanan pulang, sambil bawa pulang sampah sisa produksi energi tadi. Dan gitu aja, siklusnya lengkap.
Karbon dioksida pindah dari sel ke darah, terus napak tilas lewat pembuluh vena ke jantung, dan akhirnya sampai lagi ke paru-paru buat dibuang pas kita buang napas. Jadi, inilah rangkuman dari seluruh proses yang luar biasa ini. Dari paru-paru, ke darah, dipompa jantung, diantar ke sel-sel, terus balik lagi buat buang sampah. Sebuah tarian biokimia yang nggak pernah berhenti di dalam tubuh kita. Coba deh, renungin lagi. Setiap napas yang kita ambil itu tuh keajaiban logistik yang terjadi cuma dalam hitungan detik. Kalau proses yang kelihatannya simple ini aja serumit ini, keajaiban luar biasa apa lagi ya yang lagi dilakuin tubuh kita sekarang, tanpa kita sadari sama sekali?